Dominus vobiscum. Selamat pesta untuk panjenengan yang menggunakan nama Santo Lukas. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk menyingkapkan misteri kasih-Mu terhadap orang-orang miskin melalui pewartaan lisan dan tulisan. Perkenankanlah kami yang bermegah atas nama-Mu tetap sehati sejiwa, dan perkenankanlah semua bangsa melihat karya penyelamatan-Mu sebagaimana diwartakan oleh Santo Lukas, baik di dalam Injilnya maupun di dalam Kisah Para Rasul. Demi Kristus Tuhan kami, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebagaimana saya sebutkan di dalam doa tadi, hari ini merupakan pesta Santo Lukas. Kita akan membaca bacaan pertama yang dikutip dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan pengantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada pesta Santo Lukas, kita bersyukur karena kita mendapat warisan tertulis, yaitu
Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul diwariskan oleh Santo Lukas yang menjadi sahabat Santo Paulus. Mari sebentar kita lihat bagaimana Santo Lukas bersama Santo Paulus berkeliling untuk mewartakan Kristus, dan pada akhirnya Santo Lukas bukan hanya menulis satu kitab yaitu Injil Lukas, tetapi juga Kisah Para Rasul. Bahkan dalam tradisi suci kita mendapatkan gambaran, informasi Santo Lukaslah yang juga melukis wajah Bunda Maria. Santo Lukas di dalam Injil maupun di dalam Kisah Para Rasul menegaskan bahwa apa yang dia tulis itu bukan hanya apa yang dia dengar, tetapi juga melalui suatu investigasi, suatu penelitian yang akurat, yang cermat. Dia membahasakan, setelah aku menyelidiki segala sesuatunya, aku memutuskan untuk menuliskannya bagimu. Itu yang disampaikan oleh Santo Lukas di dalam Injilnya bab 1 ayat 3. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menurut tradisi Santo Lukas berasal dari Syria dan ia seorang tabib. Itu yang dapat kita baca juga berdasarkan surat Santo Paulus kepada umat di Kolose bab 4 ayat 14. Lukas menjadi rekan Rasul Paulus dalam perjalanan misi yang kedua sampai di penjara. Kita bisa membaca informasi ini dalam surat Santo Paulus yang kedua kepada Timotius bab 4 ayat 11. Santo Lukas kembali ke Yunani dan menjadi uskup Tebes sampai wafatnya. Ia menjadi pelindung bagi para dokter karena profesinya sebagai seorang tabib, dan juga pelindung para pelukis. Menurut tradisi, dialah yang melukiskan gambar wajah Bunda Maria. Kiranya Santo Lukas dengan penyelidikan yang cermat bukan hanya menuliskan di dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, tetapi juga melukiskan wajah Bunda Maria. Itulah sebabnya informasi-informasi terkait dengan Ibu Maria kita dapat merujuk pada Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Dengan penyelidikannya, Santo Lukas berhasil menulis Injil secara rinci karena latar belakangnya. Dia seorang yang sungguh-sungguh profesional, kehidupannya yang tertib, pengalamannya yang begitu kaya, dan direfleksikan secara cermat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di dalam Injilnya Santo Lukas menampilkan pesan keselamatan bagi setiap manusia dari berbagai golongan, mulai dari kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, para pendosa, kaum perempuan, dan juga orang-orang di luar bangsa Yahudi. Santo Lukas menegaskan kabar sukacita tentang Yesus Kristus ditujukan untuk semua orang melalui kebaikan dan kerahiman Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia melalui rahim
Santa Perawan Maria. Santo Lukas mempunyai kisah yang indah tentang hal itu dalam Injil Lukas bab 1. Wajah kerahiman Allah dalam diri Yesus Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu sangat menonjol sebagaimana diwartakan oleh Santo Lukas. Maka tidak mengherankan Dante Alighieri menggambarkan Santo Lukas sebagai penulis kelembutan Kristus. Hal terpenting yang diwartakan Santo Lukas di dalam Kisah Para Rasul adalah karya Roh Kudus yang menyertai gerejanya hingga Injil dan Tuhan kita Yesus Kristus diwartakan kepada segala bangsa. Kita dipanggil untuk hidup sehati dan sejiwa di dalam menghayati panggilan sebagai murid-murid Kristus. Itu yang antara lain disampaikan oleh Santo Lukas di dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32. Jemaat yang hidup sehati dan sejiwa dalam kerukunan kendati berada dalam berbagai macam keberagaman dan persoalan yang bermacam-macam yang dihadapi oleh gereja perdana. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar pewartaan yang disampaikan Santo Lukas juga termasuk tentang kisah-kisah indah yang dirangkum sedemikian rupa diwartakan oleh Santo Lukas, juga tentang peranan Ibu Maria baik di dalam Injil Lukas maupun di dalam Kisah Para Rasul, sungguh-sungguh membuat kita semakin teguh menerima Injil secara utuh, bukan mengurangi, mencoret, atau mengabaikan pesan-pesan yang sudah jelas-jelas tertulis di dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.